kesempatan kepada iblis. Beritahukan pada jemaat-jemaat lain yang tidak hadir, jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis kan kerjanya cuma mau mencuri, membunuh, membinasakan. Lah, sudah tahu siasat iblis, mau memecah gereja, bikin bangkalai gereja, pendeta, jemaat-jemaat, mau diporak-porandakan, terus kita mengikuti pola yang dikembangkan oleh si iblis. Dan itu meniadakan posisi orang beriman dalam hidup kita. Kan rugi. Haleluya. Sebenarnya saya punya cukup banyak khotbah-khotbah yang saya bisa tayangkan di sini, tapi Tuhan yang mau ambil secara acak. Kalau saya ketemu ini tadi sementara nyanyi-nyanyi, Tuhan suruh lihat ketemu ini. Oh iya ya, oke. Iya dong. Kita kalau sama iblis kita harus lawanlah. Musuh, iblis musuh kita. Jangan kasih kesempatan bahwa ini gereja Tuhan, bukan gereja hantu. Kok keras gitu, Pak? Iya, saya kalau sama setan saya bukan sekedar gemes, tapi saya kalau dia wujud manusia saya tendang, saya keluarkan jurus-jurus kungfu saya yang dulu saya sempat pelajari. Saya keluarkan tenaga saya bang, sikat aja. Saya takut dikasihani. Hah? Nah kalau manusianya ya, setannya yang dikeluarkan. Doa-doa pelepasan saya adakan, doa pelepasan berhasil. Nah ya karena Tuhan beserta kita kok, imanmu baik. Lama-lama saya kok jadi penasaran, kenapa bilang akan aja kok susah di sini? Saya lempar uang nanti. Senang ya. Saya punya istilah, jangan bikin saya marah, nanti saya lemparkan uang. Itu sebabnya supaya saya tidak lempar uang, saya tidak marah. Haleluya. Karena memang iman begitu pentingnya, maka sebagai dasar dari segala sesuatu, maka iman harus nampak kuat, terbukti memang harus kuat. Bukan Kristen loyal, haleluya, bukan haleluya. Iya dong. Teriakan haleluya itu memuji Tuhan. Jangan kita diperbodoh, menjadi lemah, merasa siapa saya. Sorry ya. Kita ini anak Tuhan perkasa di muka bumi. Tunjukkan keperkasaan Tuhan dalam perbuatan-perbuatan kita. Efesus 1 ayat 19 berkata, Efesus 1 ayat 19, betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa Tuhan. Jadi standarisasi secara internasional itu sama dengan kekuatan dan kuasa Tuhan. Jangan lihat melihat diri sendiri kan nggak bisa. No, saya sambung kesaksian ke Myanmar. Rupanya di sini saya puter itu globe. Dia cuma mau cari itu di mana ini Myanmar. Memang negara kecil di Asia. Bayangkan 6 bulan loh nggak ketemu. Cek goblok ke bocor ini. Yang nggak ngerti ya. Penasaran saya 6 bulan. Hari kamu putar-putar di keliling dunia, kamu doakan saya setuju. Tapi kamu pelan, apa satu-satu negara itu kamu baca. Lalu dia dengan malu ngaku sama saya, saya lagi cari negara Myanmar itu di mana? Kenapa kamu cari negara Myanmar? Tuhan suruh kita ke sana.
sure? Yes, definitely, I'm sure. Oh ya, oke. Saya fokus sekali. Ini Asia, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, India. Oh, Burma, iya Burma itu Myanmar. Pantas nggak ketemu tulisannya memang logo itu Burma. Ya sampai kapanpun kamu tidak ketemu yang namanya Myanmar. Sekarang namanya Myanmar. Myanmar. Astaga, untung kamu tanya saya, bojomu si pinter ini. Begini sendiri. Terus saya bilang, kamu yakin Tuhan suruh kita ke sana? Yakin. Kalau begitu berangkat. Dia istri saya lihat saya. Berangkat pakai apa? Emangnya ke sana mau pakai apa? Ya terbang lah. Oh, pakai apa? Maksudnya pakai duit atau pakai omongan? Ya pakai duit lah, beli tiket. Duit dari mana? Ya ampun, Allah kita heran dan besar. Allah yang heran, nyanyi pinter. Sekarang bertanya duit dari mana? Ya Tuhan suruh, Tuhan yang sediakan. Jehovah Jireh, gitu aja kok repot. Emang gue pikirin? Gak usah dipikirin, berangkat saja. Aduh, dia bilang jangan sembarangan loh, kita nggak tahu. Gini, saya tamatan Hagai Institute. Waktu di Singapura saya belajar, ada teman-teman dari Myanmar. Saya coba buka, bongkar file-file saya, karena sudah 8 tahun, sudah masuk gudang, itu file-file. Bongkar ketemu lembaran nama peserta waktu Hagai Institute di Singapura. Myanmar, wah ini ada beberapa nama. Saya coba email, nggak ada reply. Saya coba telepon semua, nggak ada yang tembus. Dan saya berkata, ini kemana orang-orang ini? Tuhan suruh, kalau nggak ada kontak person yang bisa dihubungi, gimana caranya? Singkat cerita, saya putuskan berangkat. Memang duit itu selalu jadi masalah, tapi bukan penghalang untuk kita bergerak memenuhi panggilan Tuhan. Amin. Terima kasih, berhasil. Iya dong, kita harus taati apa kata firman Tuhan. Nah, orang percaya kok. Kalau tidak lakukan berarti tidak percaya. Udah jalan. Dan saya putuskan atur pelayanan di Jakarta, dari Surabaya sampai Jakarta. Setelah 1 minggu penuh kantong saya. Tapi begitu saya tanya istri, keperluan Surabaya kita tinggal 1 bulan, kita putuskan 1 bulan jalan. Berapa? Dia sebutkan angka. Maka saya hitung dari kantong-kantong kiri, kantong kanan, kantong bawah, kantong atas, semua tumpah, hitung. Semua harus dikirim ke Surabaya untuk anak-anak sekolah, untuk belanja dan tidak ada sisa di kantong saya. Bagaimana mau berangkat? Mulai kepikiran juga saya, mulai agak goyah. Saya telepon teman-teman di Batam. Oh iya, Batam. Pelayanan saya bilang sama istri, terbang ke Batam, kita ketemu di Batam. Dari Batam kita menyeberang ke Singapura, dari Singapura kita urus visa. Waktu itu 2008 harus ada visa Myanmar, sekarang sudah bebas masuk Singapura. Pelayanan di Batam diberkati, tapi untuk bayar fiskal masih ada yang ingat fiskal 2,5 juta dulu kalau terbang ke luar negeri. Kalau menyeberang pakai ferry cukup 500, jadi 1 juta. Nah, untuk bayar fiskal 1 juta ternyata tidak cukup. Saya punya tabungan BRI, BCA Mandiri. Saya bongkar semua, kuras habis, tukar dolar $500 US. Udah, ini modal.
masuk Singapura 500. Memang tidak pernah kita pikirkan setelah di luar negeri 500 US ini cuma seujung kuku keruntuhan yang bisa dibayar. Apalagi ditambah kami ditolak oleh kedutaan Myanmar. You are Indonesian, you cannot arrange Myanmar visa here in Singapore. Go back to your country. Oh, gak bisa. Gimana mau lanjut, nggak ada visa, dilihat duitnya masih ada sisa. Saya bilang berangkat ke Bangkok, kita urus kedutaan Myanmar di Bangkok. Begitu beli tiket nggak cukup duitnya, cuma sekali terbang nggak bisa PP. Saya bilang berangkat, sekali percaya, tetap percaya, merdeka. Istri berkata, jangan sembrono. Nasihat yang sangat bijaksana. Jangan sembrono. Cuma saya bilang, dari awal kamu berkata Tuhan suruh kalian. Sekarang saya berapi-api dan sudah berasap-asap. Kamu mulai melemahkan saya kembali. Berhenti kamu jadi setan. Hari ini dapat tiket, besok pagi berangkat ke Bangkok dengan ancaman dideportasi oleh Thailand. Gak peduli. Saya ngomong sama teman-teman orang India di Singapura. Surely we will go to Myanmar via Bangkok. Are you sure, Pastor? Yes, I'm sure. If God sent us there, must be have miracle over there. You are crazy, Pastor. Pastor crazy. You are not Pastor Simon right now. You are Pastor crazy. Apa artinya? Tidak tahu dia. Saya mau bilang gini, emang kita harus gila-gilaan. Kalau sudah mau jadi orang beriman, jangan menghentikan langkah kita satu inci pun. Jalankan, melangkah maju. Enggak setuju. Enggak setuju. Setuju bilang amin dong. Kasih tahu kiri kanan dong. Bilang amin. Aduh, enggak setuju kan bilang. Iya dong. Saya berseru begitu. Saya jarang. Nah, pagi seperti ini sudah dapat tiket beli, besok pagi berangkat. Sudah tidak perlu khawatir apapun, karena aku sudah menyerahkan. Serahkanlah semua khawatirmu kepadaku, karena aku yang mempedulikan kamu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Semua ayat itu harus bicara tentang kebenaran, dan kita harus melakukan kebenaran. Kita aja kok. Ya cuma iki lho Pak, gak masuk akal Pak. Ya opo carane? Dunia berhenti berpikir. Sebelum saya lanjut, saya mau kasih tahu ya. Saya dari muda, tahun 79 saya melayani. Sekarang sudah 46 tahun saya melayani, dari tahun 79. Masih sangat muda, 17 tahun saya melayani. Saya langsung belajar Alkitab, baca-baca buku untuk memperkuat fondasi iman saya. Saya ketemu satu buku dari Kenneth Hagin. Bukunya tipis, iman ada pada iman besar sekali hurufnya, tipis saja. Saya baca berulang-ulang, saya baca, dan satu kalimat yang membuat saya hari ini menjadi sangat kuat disebutkan di situ. Bila Anda mau menjadi orang beriman, maka ambil otakmu. Ambil otak? Memang dibelah? Enggak ya, mati. Ambil otakmu, cara berpikirmu yang duniawi, cara berpikirmu yang terus ragu-ragu terhadap kebenaran firman Tuhan, yang tidak bisa melihat Tuhan. Siapa yang tidak beriman tidak bisa memandang Tuhan.
Tuhan, itu ambil, masukkan ke dalam freezer. Kenapa harus masuk ke dalam freezer? Kita kenal orang pintar itu otaknya encer, jadi harus dibekukan. Jangan bersandar kepada pikiran. Boleh kamu doktor, PhD, boleh kamu S4, S-teler, gak ada masalah. Tapi kalau mengandalkan kepintaran, kamu akan kecewa. Dan itu yang saya lakukan. Saya bekukan semua. Berangkat. Sekali percaya, tetap percaya, merdeka. Itu. Karena sudah ada kepastian berangkat besoknya, saya ya berusaha ketemu teman-teman di Singapura, diajak makan. Orang Indonesia yang kerja di Singapura. Ayo Pak Simon, mangan. Ya, mangan gratis ya teman. Sementara makan terima telepon teman saya. Loh itu loh Pak Simon. Oh iya. Saya tanya siapa? Xiao Ji, sekretaris sebuah perusahaan. Pemilik perusahaan itu orang Surabaya. Oh, Xiao Ji. Saya sering khotbah di perusahaan itu. Oh iya. Terus Xiao Ji telepon balik. Rupanya dia ngomong sama pemilik perusahaan. Ada Pak Simon, pendeta Simon di Singapura. Oh iya. Lalu Xiao Ji telepon sama teman saya. Pak Simon ada. Ini masih sama saya. Mana dia? Ngobrol. Oh Ji, Pak Simon nanti malam diajak makan bos. Oh iya. Di mana? Pak Simon tahu Takashimaya? Tahu. Di Ocak Road kan? Iya. Lantai 7 ya. Di food courtnya itu ada beberapa makanan enak katanya. Ternyata enak. Biar mahal kalau nggak cocok dengan lidah, mana lebih enak ikan rica-rica. Ya, sudah. Ngobrol terus begini Robles. Udah, ini waktunya aku mau berganti. Jangan lagi kamu cerita apapun juga ya. Saya ditanya mau kemana, tujuannya apa, bla 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 bla, sampai akhirnya tangan si bos itu masuk ke dalam kantong dan hati saya tiba-tiba ada apa ini? This is the time to take the blessing. Oh iya, apa betul? Kok mulai meragukan Tuhan? Tapi ya sudahlah. Ujung-ujungnya memang dia keluarkan satu gepok dolar. Setelah saya hitung memang ribuan. Dan inilah kesaksian yang membuat saya bicara iman tanpa ragu sedikit. Jelas. Istri saya tidak ikut. Dia sedang ada doa dalam teman orang India di sebuah flat ya kan, di Bukit Kembang, Singapura. Tempat sore mereka doa puasa di sana, buka puasa bersama. Jadi waktu malam itu setelah saya pulang bawa ribuan dolar itu, saya datang lalu ketemu istri saya langsung ngomong gini, nggak usah cerita, Tuhan sudah bilang sama kami. Cerita apa? Ya kamu kan bawa duit kan? Hah? Siapa yang kasih tahu? Kata nggak tahu aja. Sayang, udah tenang aja, saya keluarkan duitnya. Iya, kami sudah tahu. Jadi ini bukan kejutan lagi. Segitunya. Sampai saya bilang, Tuhan Engkau nyata. Kalau kita taruh ini otak ke dalam freezer, memang Tuhan yang penting. Tuhan selalu menolong. Terus apa lagi itu?
berkali-kali Kau menolong. Nah, itu nyata kok. Kenapa kita nyanyi begitu sekedar nyanyi? Tapi itu sebuah hal yang membuat kita makin semangat maju tertentang bersama Yesus. Jadi orang beriman, orang akan lihat perbedaan kita. Orang yang beribadah kepada Tuhan dengan mereka yang tidak beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saya kepingin membakar Bapak Ibu Saudara-saudara di sini. Ayo, jadilah orang beriman yang nyata. Ini ada cukup panjang lebar yang saya mau sampaikan. Jangan dulu lagi, sudah habis ya. Habis ya? Selesai ya? Atau masih sambung lagi? Saya perlu izin khusus. Jangan nanti saya diomelin Bapak Gembala ya. Ini sekali-sekali ketemu Bapak Gembala. Agak tanggal 5 menit ya. Diundang lagi. Jadi kita harus kuat. Lalu kedua, nyata dalam perbuatan. Iman itu memang harus diejawantahkan sebagai pembuktian. Nyata dalam perbuatan. Nah, kita lihat. Yang kita harapkan terjadi adalah firman Tuhan dan janji-janjinya menjadi kenyataan. Ini bukan teori, ini praktek. Bagaimana iman menjadi mukjizat. 1 menit. Saya punya Jesus idea. Jesus idea. I-D-E-A. Ya, Jesus itu Tuhan kita, Yesus. Ya kan? Nah, dari idea, Jesus idea, ide-ide Tuhan, maka saya mau mengajak kita mulai melihat idea singkatan dari I itu instruction, instruksi. Apakah semua instruksi firman Tuhan kita lakukan? Lalu D-nya, instruksi itu harus menjadi demonstration, yang kita demonstrasikan menjadi perbuatan. E-nya apa? Kalau kita sudah melatih diri melakukan firman Tuhan, IDE, experiences, menjadi berpengalaman, pengalaman yang membuat kita berpengalaman. Nah, orang-orang yang berpengalaman tidak mudah panik karena punya pengalaman. Ngomongnya sudah tidak ngawur, tidak sembarang karena sudah punya pengalaman. Baru A-nya itu menjadi assessment, penugasan, pemutusan. Apa yang Tuhan mau suruh itu menjadi assessment dalam kehidupan. Dan mulai dari instruksi. Gimana? Apakah semua instruksi Tuhan sudah kita lakukan? Tepat, total, tuntas. Haleluya. Sebelum saya selesai, saya mau ajak kita sedikit main game. Ayo kita jadi sekolah dulu sebentar ya. 1 menit ya. Tambah. Kata Yesus itu gamenya namanya kata Yesus. Kalau saya bilang kata Yesus, maka instruksi setelah kata Yesus tolong dilakukan. Contoh, kata Yesus, angkat tangan kanan. Semua angkat tangan kanan. Kata Yesus, semua ikut ya, semua ya. Turun tangan. Jangan turun. Ada berapa yang tidak turun? Nanti udah mulai ngerti ya. Yang lain mungkin belum paham. Jadi kalau saya bilang sesuatu instruksi tanpa kata Yesus di depannya, don't do anything. Jadi kata Yesus, angkat tangan kanan, angkat. Begitu saya bilang turun tangan, jangan turun, tetap nih. Biar saya marah-marah di sini, jangan ikut. Karena hanya kata Yesus yang kita mau ikut. Amin. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Iya, ini belum main game. Silakan. Nah, setelah berdiri baru saya mulai game. Kata Yesus,
game dimulai. Oke, mulai ya, kata Yesus mulai ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Belum sudah salah ya. Perhatikan, kalau tidak ada kata Yesus, jangan lakukan apa-apa. Nggak usah bilang salibkan mereka, usah. Kata Yesus, angkat tangan kanan. Yang kiri juga. Yang salah dihukum ya? Iya. Maka 3 kali. Turun tangan. Kata Yesus, turun tangan. Ya, silakan ini. Ibu gembala kenal. Kata Yesus, silakan ini. Masih ada yang lagu-lagu. Kata Yesus, game over. Sederhana. Ada yang sudah paham. Pinter kan? Sekarang pertanyaannya, kenapa yang sederhana aja salah? Bapak Ibu, saudara-saudari, kenapa kok bisa salah? Instruksi yang remeh temeh begini udah salah, apalagi instruksi yang berat-berat. Nah, rahasianya apa? Rahasianya apa? Kebiasaan. Kalau kita terbiasa dengan instruksi kita lakukan, semuanya menjadi kebiasaan. Saya ngampuni orang, ngampuni gampang aja. Yang sudah nipu saya berapa banyak duit dia makan, ampuni begitu saja. Rasanya goblok. Tagih. Tagih bapaknya kasihan loh. Kalau tagih nanti anaknya nggak makan gimana? Wah, saya punya banyak kesaksian orang-orang yang punya utang. Akhirnya saya bilang sama dia, daripada kamu tidak masuk surga, saya mau bilang gini, utangmu lunas. Nangis gitu. Ini saya lunasin. Walaupun jumlahnya cukup besar bagi saya, daripada nggak masuk, nggak apa surga. Waduh, kasihan dong. Saya ini mau menyelamatkan orang kok. Iya dong, yang beneran sih gitu. Kalau dia punya kemampuan membayar sih saya pelan-pelan. Dia bisa berapa? Ya oke, segitu oke. Serahkannya bisa tiap bulan, tiap minggu. Punya kemampuan loh. Jadi harus sedikit diajar, ya kan? Khotbah saya selesai. Tinggal bagaimana kita menunjukkan benarkah Anda orang beriman. Mari kita merenung. Bapa dalam surga, kebenaran firman Tuhan ini sudah dipaparkan. Maka tidak cukup banyak waktu untuk mulai masuk kepada hal-hal yang lebih dalam lagi. Di sini hamba berdoa agar gerejamu di GBI saat ini mengalami Tuhan secara langsung. Mereka sudah dengar paparan yang sederhana ini, hamba memohon hikmat Tuhan turun atas mereka dan mulai mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Tolong mereka Roh Kudus, pimpin mereka supaya semua menjadi orang beriman yang mampu memberi bukti ada kekuatan Tuhan dalam hidup mereka, supaya menjadi orang yang menang, orang yang bisa membuktikan Yesus Raja Damai itu ada dalam hidupnya. Lagu-lagu